Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sekarang adalah hari spesial ya, tanggal 16 November 2022. Siapakah yang berulang tahun sahabat Bung Bob? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu ya, nanti tunggu jawaban dari gua ya. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, ini adalah hari yang berbahagia bagi salah satu pemain Inter, Marcelo Brozovic. Ya, selamat ulang tahun Brozo. Ini adalah ulang tahun ke-30 ya. Dia lahir tanggal 16 November tahun 92, Kroasia ya. Ini adalah maestro kita yang sudah tampil 300 pertandingan ya dengan Inter. Ini luar biasa dan kita berharap dan berdoa semoga juga Brozo bisa tampil lebih baik di Kroasia dan bisa membawa Kroasia melangkah lebih jauh ya. Apakah itu juara atau apa ya, kita belum tahu ya. Tapi kita mendoakan aja yang terbaik buat Brozo dan negaranya dalam pertandingan Piala Dunia ya sahabat Bob. Nah, sedikit ada kutipan dari si Marcelo Brozovic ini ditanya ya. Dia bilang begini ya. Nah, jadi di camp untuk Piala Dunia nanti kan dia akan bertanding melawan Arab ya untuk uji coba persahabatan sebelum Piala Dunia bermain nanti tanggal 20 ya. Ditanyalah kondisinya Brozo, gimana kondisinya? Saya baik-baik saja. Mulai besok saya bisa bermain 70 menit berturut-turut. Saya berharap bisa 100% di Piala Dunia ya. Makanya jadi dia benar-benar istilahnya dengan kondisi dia 14 pertandingan tidak ikut dengan Inter dan dia bilang saya sudah bermain beberapa menit untuk Inter dalam 2 pertandingan terakhir ya. Jadi fisiknya juga udah semakin bagus dan kita berharap yang terbaik ya buat Brozo sahabat Bob ya. Itu dari Brozo. Dan Lukaku kemungkinan juga dia sudah datang sudah bergabung dengan timnas Belgia. Dan dia juga menyatakan bahwa fisiknya sudah semakin baik. Ya semoga aja sahabat Bob ya. Karena bagaimanapun Lukaku tetap kita berharap karena kita masih kurang striker ya. Jadi kita berharap Lukaku fisiknya kembali baik dan bisa bermain di Belgia. Dan kita doakan juga buat si Lukaku bisa membawa Belgia lebih jauh. Dan dia yang paling penting adalah konsisten. Dan jangan sampai cedera lagi sahabat Bob. Benar gak sahabat Bob? Ini buat si Brozo ya. Nah yang menarik ini sahabat Bob. Jadi salah satu yang menarik itu adalah bahwa ini sudah mendekati ya. Bahwa kapten kita sementara itu adalah Milan Skriniar. Hari ini 16 November agennya si Skriniar akan ketemu dengan manajemen ya, termasuk Opa. Membahas ini kemungkinan bonusnya. Memang nanti akan kemungkinan 6 juta plus kemungkinan sampai 7 juta. Jadi itu yang akan dibahas dan mudah-mudahan kalau Opa bilang akan kelar dalam 1 minggu. Ya semoga aja dalam minggu ini udah kelar, kita juga udah tenang. Karena pemain-pemain Inter yang tidak ke Piala Dunia sekarang juga masih berlatih sahabat Bob sampai tanggal 19. Tadi gua juga lihat Mkhitaryan, Dzeko, Gosens juga masih berlatih dengan Inzaghi ya. Jadi kita berharap semoga Skriniar segera perpanjangan kontrak karena akan menunggu Dzeko, ada De Vrij. Nah, kalau untuk Acerbi sendiri memang Inzaghi udah meminta sama manajemen tolong bayarin gitu loh, karena kan kurang lebih Inter harus bayar 4 juta ke Lazio dan Acerbi pun tidak ada kemungkinan untuk balik lagi ke Lazio karena fans Lazio udah sangat membenci si Acerbi gitu loh. Nah apalagi Acerbi selama hampir setengah musim di Inter sudah menunjukkan kualitas dia. Dia benar-benar pemain senior yang benar-benar tenang dan kalau menurut gue ya fansnya Inter kan tidak punya ekspektasi terhadap Acerbi, tapi ternyata dia juga bisa menggeser Stefan De Vrij kan ya. Jadi artinya ya sering bergantian dengan De Vrij gitu. Artinya kan banyak jam bermain Acerbi aja. Kita tinggal nunggu gol-golnya dia aja yang belum ada nih sahabat Bob ya. Jadi ya itu yang paling menarik gitu loh. Terus
kalau kita berbicara Dzeko kan nggak ada habisnya ya. Tapi ini yang berbicara adalah Bobo Vieri ya. Dia biasalah dengan TV Bobonya, dengan Ventola, dengan si Antonio Cassano ya. Kalau ntar sedikit gua bahas Vieri. Kalau Cassano bilang bahwa Inter dengan Juve sudah keluar dari perburuan Scudetto. Ini orang memang kontroversi ya, Cassano ini. Omongannya asal ngomong aja gitu loh. Sementara tadi gua baca bahwa pemain Juventus saja Rabiot, ingat ya yang rambut gondrong dia, yang selalu dikuncir, itu dia begitu yakin bahwa Juve masih masuk ke persaingan Scudetto. Padahal beda poinnya 10, kita 11 dengan Napoli kan. Cuman Napoli kalau dia tidak terpleset ya susah memang ya. Tapi minimal kita istilahnya di dalam 4 besar terus ya. Kita yang paling penting Inter terus berjuang ya untuk mencapai ke atas ya. Kalau misalnya Napoli bisa mempertahankan konsistensinya sampai akhir musim ya kita beri selamat dia ya. Tapi ini kan masih ada 24 pertandingan. Semua bisa terjadi sahabat Bob ya. Benar-benar kita happy ya. Apalagi Inter sudah masuk kemana-mana dalam 5 besar ya. Nah, apa yang dibilang sama si Vieri? Dzeko sangat menghancurkan. Dalam 10 besar, dalam 10 tahun terakhir, jika saya menemukan kesalahan padanya, tidak ada, dia bilang gitu. Jadi, apa yang dia bilang? Dia bilang, Dzeko sangat menghancurkan. Berapa banyak di usia 36 tahun yang bermain sebagai starter di klub besar Eropa? Jarang ya. Cristiano Ronaldo aja cadangan, bahkan jarang bermain ya. Nah, dia tidak pernah melewatkan permainan. Dia mungkin bisa melewatkan permainan, tapi tidak pernah bermain karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia adalah seorang playmaker yang bermain dengan serangan. Ya, kita bisa lihat ya. Dia sering ke bawah membangun serangan. Kadang-kadang dia dari tengah membawa dan dia mengumpan. Artinya ini luar biasa. Jadi menurut gua komplit banget ya. Dengan usia 36 tahun, usia yang sebenarnya udah banyak juga pemain-pemain yang udah pensiun umur segitu. Tapi dia menunjukkan bahwa dia seperti berumur 25 tahun. Seperti yang gua bilang dulu ya. Nah, terus ditanya, lebih baik dia atau Giroud? Ditanya ke Vieri. Vieri jawab, Dzeko ada di kategori lain ya. Saya menempatkan 10 besar dalam 10 tahun terakhir ya. Dia bermain untuk Roma dan kami tidak membicarakannya. Tetapi dengan Guardiola atau Real Madrid, dia akan bisa mencetak 30 gol dalam satu musim. Apa kekurangannya Dzeko? Ditanya sama Vieri. Nggak ada. Perfecto ya, luar biasa ya. Jadi benar-benar kita beruntung ya, walaupun Lukaku cedera, tapi Dzeko bisa menjawab semua itu sahabat Bob ya. Luar biasa. Ini benar-benar artinya kita berharap bagaimana pemain-pemain Inter di Piala Dunia tetap kembali dengan fisik yang benar-benar kita harapkan terbaik ya. Nah, sedikit nanti Inter akan retreat di Malta dan ini lagi ada pembicaraan dengan Juve juga akan di Malta. Kemungkinan nanti akan ada pertemuan ya pertandingan persahabatan lah ya antara Inter dengan Juventus. Cuman ini lagi dibicarakan antara Juventus dengan Inter sahabat Bob. Apakah itu jadi atau enggak itu belum pasti. Tapi ini sudah ada pembicaraannya. Tadi gua baca di Calcio Mercato ya. Artinya ada rencana seperti itu sahabat Bob. Nah, terus sedikit untuk Gosen. Nah, Gosen lagi berbicara juga dengan Opa Marotta. Bagaimana langkah berikutnya setelah di Januari? Apakah dia akan keluar atau hanya dipinjamkan? Ya, dipinjamkan untuk supaya dia bisa memulihkan lagi stamina dia, kemampuan dia gitu. Tapi kita belum tahu. Nanti kita akan dapat update-nya seperti apa. Yang paling penting adalah sekarang pemain-pemain Inter lagi fokus ya untuk bagaimana kembali ke benar-benar ke peak performance nanti di Januari. Pemain-pemain yang ditinggal di Piala Dunia ya sahabat Bob ya. Terus satu lagi yang gue soroti adalah Ventola. Saya harus mengucapkan selamat kepada Inter ya. Saya akan memberitahu Anda alasannya ya. Ventola bilang begini, bahwa ya Inter benar-benar keluar dari krisis ya. Dan waktu melawan Atalanta ya 20 menit pertama Atalanta sangat menghancurkan ya.
tetapi tim Inter terus bertahan dan kemudian menang dengan mencetak 3 gol bagus, kata si Ventola. Jadi ya Ventola juga sering mengomentari Inter, ini juga mantan strikernya Inter. Jadi benar-benar sekarang Inter benar-benar tinggal bagaimana menyambut awal tahun dan menunggu teman-teman mereka yang dari Piala Dunia, sahabat Bob ya. Jadi gua akan selalu update yang terbaru dan bagaimana yang paling penting tetap kita happy, sahabat Bob ya. Walaupun liga ini libur 1,5 bulan ya, 1,5 bulan libur itu luar biasa lama. Nah, mari kita saling menikmati Piala Dunia. Ya nanti gue juga akan bahas Piala Dunia, tapi ya sementara ini masih ada update tentang Inter. Terus akan gue update ke sahabat Bob semua, sahabat Bob ya. Yang paling penting Inter tetap semangat, penuh gairah, dan terus mempertahankan mental juaranya, sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Cipediamu. Yes.